Salam, selamat berjumpa kembali para pemirsa YouTube dimanapun berada, tentu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membahas, menanggapi atau mengklarifikasi pemahaman keliru dari pendeta MYM. Di sini saya bukan untuk memperdebatkan, tapi mengatakan kebenaran Alkitab, bukan mencari pertentangan atau mencari lawan, bukan, tapi menyatakan kebenaran sehingga dia memahami kebenaran yang alkitabiah. Dan juga ini dapat dipahami oleh para pemirsa YouTube baik dimanapun berada. Sebelumnya di subscribe dulu link ini untuk mendapatkan notifikasi daripada channel saya NPS Ministry, sehingga dapat dibagikan nanti, di share kepada yang belum mendapatkan channel ini. Terima kasih sebelumnya bagi yang sudah mensubscribe, yang telah mendukung channel ini supaya tetap ada sampai saat ini sekarang. Adapun yang mau saya tanggapi daripada kekeliruan pemahaman daripada pendeta MYM, yaitu yang menolak bahwa kesembuhan, karunia kesembuhan tidak penting atau tidak perlu lagi di era zaman modern ini. Di sini dapat saya lihat kekeliruan penafsiran, ataupun dia mengatakan kenapa tidak penting atau tidak perlu, karena gereja sudah established, sudah berdiri. Jadi pencurahan hanya sekali. Jadi nggak penting lagi mujizat, tidak penting lagi berbahasa roh, tidak penting lagi untuk melakukan keajaiban-keajaiban dari Tuhan, karena suara Tuhan sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau saya lihat di sini pemahaman dia selalu mengambil tolak ukur daripada teolog dari Belanda Abraham Kuyper yang mengatakan karunia supranatural sudah selesai, sudah berhenti. Dia mengacu daripada 1 Korintus 13 ayat 10. Ini adalah kekeliruan penafsiran. Saya rasa perlu dikaji ulang dan diamati dan diteliti penafsirannya. Kenapa saya katakan kekeliruan penafsiran? Sedangkan Tuhan sudah mengkumandangkan, memproklamirkan bahwasannya misi berkaitan dengan kesembuhan, bahwasannya perintah amanat agung berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Karena ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul juga, sebelum ia terangkat ke surga, sebelum Yesus terangkat ke surga, ia akan memberikan kuasa setelah pencurahan Roh Kudus, kuasa memberikan kesembuhan, kuasa berbahasa roh, kuasa mengusir setan. Itu tidak dapat dihilangkan, itu tidak dapat dipatahkan apa yang sudah tertulis di Alkitab. Teks yang ada di Alkitab adalah sebagai fondasi, dasar kebenaran Alkitab. Kata pencurahan Roh Kudus bukan berarti semuanya sudah selesai. Mujizat selesai, berbahasa roh selesai, menafsirkan bahasa roh selesai, membedakan roh selesai. Di sini saya lihat kekeliruan penafsiran. Dia mengacu kepada gereja sudah berdiri, pewahyuan sudah selesai, pewahyuan Alkitab memang sudah selesai, tetapi karunia-karunia Roh Kudus tidak berhenti, tidak selesai, ataupun tidak stop. Karena Yesus sudah menjanjikan, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Kata menyertai di sini adalah sebagai landasan
yang perlu dikaji ulang. Menyertai berarti beserta. Beserta berarti ikut di dalam pekerjaan misi. Kuasa Tuhan ikut di dalam pekerjaan misi. Tadi saya dengar dari isi videonya, saya perhatikan, saya amati, dia tidak menerima adanya mukjizat Tuhan di era zaman modern ini dalam bentuk kesembuhan. Sebab dia mengatakan, untuk apa bersusah payah menyembuhkan orang-orang dalam pekerjaan Tuhan? Lebih baik kita mengerjakan pemberitaan Injil. Itu pun memang dilakukan. Dia mengatakan, untuk apa capek-capek menyembuhkan orang yang sakit, sedangkan klinik, rumah sakit, dokter medis sudah ada. Memang itu tidak berhubungan kepada sarana prasarana. Konteksnya kan kesembuhan. Kalau sarana prasarana banyak sekali. Jadi masalah sarana prasarana adalah itu nomor 2. Bukan berarti itu ditiadakan, atau bukan berarti tidak mau pergi ke rumah sakit atau berobat ke dokter. Jadi pemahaman keliru ini seolah-olah menjas orang-orang yang masih melakukan kesembuhan ilahi, yang masih melakukan bahasa roh, yang masih mempercayai mujizat Tuhan masih ada saat ini. Seolah-olah dia menjas orang-orang yang masih melakukan kuasa-kuasa Tuhan saat ini juga. Dia seolah-olah menolak bahwa kesembuhan itu tidak penting saat ini lagi. Maksudnya kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Itu kesalahan pemahaman, kekeliruan pemahaman, atau tafsiran keliru dalam mengeksposisikan Alkitab dengan benar. Saya berharap para pemirsa memahami pemahaman Alkitab yang benar supaya tidak keliru. Pendeta MEM beranggapan orang-orang yang melakukan mujizat, orang-orang yang masih mengharapkan kuasa Tuhan, orang-orang percaya yang masih melakukan bahasa roh, tidak lagi melihat apa itu sarana prasarana kesehatan yang ada di bumi ini. Ini sesuatu kekeliruan juga. Dia berasumsi atau beranggapan terhadap orang-orang yang masih melakukan karunia-karunia Roh Kudus, seolah-olah tidak mau berobat ke rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Ini kekeliruan juga. Sama artinya menjas seseorang percaya kepada Yesus. Ini kesalahan, gagal paham. Itu yang pertama. Jadi kesembuhan dan misi Kristus tidak dapat dipisahkan. KKR kesembuhan ilahi dan misi penginjilan tidak dapat dipisahkan. Jadi strategi penginjilan ataupun penginjilan kontekstual itu berbagai macam cara dilakukan. Mungkin dalam menyembuhkan yang sakit, mungkin dalam pelayanan diakonia, mungkin dalam pelayanan sosial lainnya. Itu termasuk strategi penginjilan, sarana penginjilan. Jadi kalau Mister atau pendeta MEM mengatakan, untuk apa menyembuhkan orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, sesuatu kekeliruan, seolah-olah melarang orang melakukan atau mendoakan yang sakit. Nah, ini pemahaman yang keliru, gagal paham. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dia katakan bahwasannya Tuhan tidak berbicara pada era zaman saat ini. Tuhan tidak dapat berbicara atau
orang percaya tidak dapat mendengar suara Tuhan. Di sini dia mengatakan bahwasannya orang-orang percaya ataupun orang Kristen ataupun pendeta tidak dapat berbicara kepada Tuhan secara langsung, sebab standarisasinya, tolak ukurnya Alkitab sudah ada, diwahyukan. Memang benar, Alkitab memang sudah diwahyukan, dan standar pedoman orang-orang percaya untuk melihat suara Tuhan secara tertulis, secara tertulis. Karena Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, membimbing, memperbaiki kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalau pendeta MYM mengatakan tidak perlu lagi mendengar suara Tuhan, dalam konteks apa dan ditulis di mana tidak perlu mendengar suara Tuhan? Kalau menjadi tolak tafsirannya, tolak pemikirannya, cara berpikirnya, atau cara menafsirkannya, gereja sudah established, sudah berdiri, saya rasa kurang tepat dan nggak tepat mengatakan tidak perlu, ataupun seorang pendeta, seorang Kristen tidak perlu lagi mendengar suara Tuhan atau tidak dapat berbicara kepada Tuhan secara audible, mendengar suara Tuhan. Ini kekeliruan penafsiran. Jadi yang kedua ini, dia mengatakan orang Kristen tidak dapat mendengar suara Tuhan. Cuma titik tolak ukurnya tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan seperti itu. Hanya pola penafsirannya saja. Gereja sudah berdiri. Jadi sampai kapanpun kita bisa mendengar suara Tuhan. Sampai kapanpun, secara audible. Secara audible. Artinya Tuhan dapat berbicara terus kepada orang percaya. Kenapa orang percaya di dalam PL, Perjanjian Lama, tidak bisa mendengar suara Tuhan? Orang percaya dalam Perjanjian Lama tidak dapat mendengar suara Tuhan, atau suara orang-orang percaya pada saat Perjanjian Lama tidak diperdengarkan suaranya oleh Tuhan, karena Roh Kudus belum turun. Sifat di sana Roh Kudus masih kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak semua orang dipenuhi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, sehingga di dalam Hakim-Hakim atau di dalam Perjanjian Lama, seperti yang dimaksudkan pendeta MYM tadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat berbicara kepada Tuhan atau mendengar suara Tuhan, karena sifat Roh Kudus pada saat itu dapat keluar masuk dari dalam diri seseorang yang percaya. Sifat Roh Kudus bisa keluar masuk dari tubuh orang percaya. Kalau saat ini di era Perjanjian Baru, setelah pencurahan Roh Kudus, sifat Roh Kudus tetap di dalam. Artinya Roh Kudus tetap di dalam diri orang percaya tersebut, tidak bisa keluar. Cuma padam bisa. Makanya dikatakan di Alkitab, jangan padamkan roh. Artinya kita tetap menyalakan roh tersebut, membangkitkan Roh Kudus tersebut. Jangan padamkan Roh Kudus. Ada tertulis di Alkitab di 1 Tesalonika bahwasanya jangan memadamkan roh tersebut. Jadi kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Jadi kalau pendeta MYM mengatakan tidak dapat mendengar suara Tuhan di era abad modern sekarang, dia menghalang-halangi orang percaya untuk punya hubungan khusus intim kepada Tuhan. Justru dia
mengatakan membuat 3 perbandingan, suara setan, suara manusia, suara Tuhan. Memang benar perbandingan-perbandingan tersebut jika ada seseorang pendeta yang mengatakan aku mendengar Tuhan berbicara atau Tuhan berbicara melalui saya, memang perlu diketahui, diuji apakah roh itu benar dari Tuhan. Tapi bukan berarti tidak dapat Tuhan berbicara kepada orang percaya di era zaman modern saat ini. Jadi jangan gagal paham bahwasannya Tuhan masih dapat berbicara di era abad ke-21 ini dengan suara audible. Karena domba mengenal suara gembalanya, dan gembala mengenal suara domba-dombanya. Itu nggak dapat dihilangkan teks Alkitab tersebut. Ada tertulis, gembala mengenal suara dombanya, domba mengenal suara gembalanya. Suara di sini bukan saja ada yang tertulis di Alkitab, tetapi secara audible, suara dari telinga kita bisa mendengar suara Tuhan saat ini di era zaman modern. Jadi jangan gagal paham, sebab hubungan kita kepada Yesus, hubungan kita kepada Tuhan tidak terputus selama-lamanya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah ditebus, kita tidak terputus komunikasi kita. Makanya kita berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Allah, sehingga kita mendengar suara Tuhan secara audible pun bisa saat ini di era zaman modern saat sekarang ini. Tidak terbatas, Roh Kudus nggak dapat dibatasin. Jadi sesuatu kekeliruan jika pendeta MYM mengatakan orang Kristen atau pendeta tidak dapat mendengar suara Tuhan saat ini dengan alasan Alkitab sudah diwahyukan atau gereja sudah established. Jadi saya tanggapi ini sesuatu kekeliruan, penafsiran atau pemahaman keliru dalam memahami Alkitab dengan benar. Itu yang kedua. Apa Anda sibuk berdoa hanya untuk kesembuhan Anda, sedangkan Anda bisa melangkah ke rumah sakit? Kalau Anda kurang uang, ada fasilitas pemerintah yang murah, yang gampang dijangkau, puskesmas misalnya, saudara. Gampang sekali kan? Juga Tuhan memberikan kita kepintaran, hikmat, bijaksana untuk meramu obat-obat tradisional, asalkan itu bukan produk daripada dukun, karena dukun itu urusannya dengan kuasa supernatural setan, Tetapi obat-obat herbal yang kita bisa ramu sendiri, lalu kita minum, menyebabkan kita sehat. Untuk apa capek-capek berdoa, habiskan waktu berdoa hanya untuk minta kesembuhan dari Tuhan? Nah, ini bagi saya sesuatu hal yang remeh-temeh, Mending saudara kalau ada fasilitas kesehatan pergi ke sana, cepat sehat, pergi memberitakan Injil, supaya orang-orang yang berada dalam dosa mereka mendengar Injil yang sejati, mereka bertobat, terima Tuhan Yesus dan selamat. Nah, ini yang sangat penting, ini yang sangat sangat urgent, memberitakan Injil. Saudara kalau ditanya orang, Allahmu kok 3 coba jelaskan kepada saya. Nah, Anda bisa jelaskan tidak? Kalau gereja Anda hanya sibuk bicara mujizat kesembuhan, sibuk pendetanya itu bicara kesaksian dia naik turun surga, trip ke neraka begitu, trip to hell begitu, sibuk dengan hal-hal pengalaman dia yang sama sekali
tidak didukung oleh Alkitab. Lah saudara tidak mempunyai fondasi doktrinal mengenai siapa Yesus, mengenai siapa Allah Tritunggal, mengenai diri kita manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan seperti apa. Ketika ada pertanyaan dari pihak luar, Allahmu kok tiga? Kamu tidak bisa jawab. Wah, ini celaka besar bagi orang Kristen. Makanya daripada sibuk berdoa untuk kesembuhanmu, yang sebetulnya Anda pergi puskesmas, pergi ke klinik, pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, gampang disembuhkan, ya. Untuk apa lakukan semua itu? Mending pergi memberitakan Injil. Cepat cari sehat di luar sana. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang mempunyai intelijensia sempurna, Allah yang berhikmat. Ya, Dia memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur hidup kita, menata hidup kita dengan hikmat. Seperti itu. Maka saya kembali lagi kepada masalah instalasi gereja tadi. Ketika itu sudah ditetapkan, orang-orang sudah melihat, ya, pekerjaan Tuhan, gereja perjanjian baru berdiri. Tugas kita bukan urus kebaktian mujizat kesembuhan, tidak. Pergi memberitakan Injil. Tantang orang berdosa, terima Tuhan Yesus supaya mereka selamat. Ya. Jikalau ada yang bertanya tentang iman Kristenmu, beri jawaban yang rasional, yang alkitabiah, yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Alkitab. Nah, saudara, satu hal yang saya mau sampaikan, ketika seorang pendeta berkata, Tuhan berkata kepada saya, pernahkah terbersit di dalam pikiran saudara mempertanyakan, betulkah Tuhan yang berkata kepada dia? Atau jangan-jangan setan? Atau jangan-jangan itu suara hatinya sendiri? Ini penting sekali saudara, penting sekali. Ketika seseorang merasa Tuhan berkata kepada dia, Tuhan bertanya kepada dia, maka ada tiga hal yang bisa mungkin terjadi. Pertama, benar Tuhan bicara. Kedua, ternyata suara hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Ketiga, itu suara setan. Nah, saudara pernah bertanya tidak? Nah, banyak di antara jemaat Kristen itu langsung terima, percaya ini orang diurapi Tuhan, dia berkata, Tuhan berkata kepada saya, wah pasti benar, saya harus terima dia. Celaka besar bagi kita orang Kristen kalau langsung mempercayai itu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apakah Tuhan berkata-kata kepada kita atau tidak? Saya berani jawab, untuk zaman kita sekarang ini, ketika Alkitab sudah selesai diwahyukan, Tuhan tidak pernah lagi berkata-kata langsung. Ini mesti dipegang sebagai satu prinsip. Kalau Tuhan masih berkata-kata langsung kepada saya, nanti benturan sama Alkitab. Saya harus percaya kata-kata saya atau Alkitab. Saya pernah mendengar seorang anak muda yang dicuci otaknya dengan pemahaman semacam ini, bahwa Roh Kudus bicara langsung kepada dia. Lalu dia berkata, saya lebih percaya Roh Kudus daripada Alkitab. Karena Roh Kudus bicara langsung kepada saya, sedangkan saya baca Alkitab itu tidak langsung. Itu suara Tuhan. Itu kan tulisan orang-orang. Katanya begitu, saudara. Wah, ini celaka besar. Dia lebih percaya secara subjektif suara yang dia dengar. Wah, ini celaka besar. Kalau begitu, pendeta A klaim dengar suara Tuhan. Saya klaim dengar suara Tuhan. Kalau saya berkata misalnya, saya dengar suara Tuhan berkata kepada saya bahwa pendeta yang mengatakan dia bisa menghardik COVID-19 itu omong kosong, itu dari setan. Tuhan berkata kepada saya tadi malam. Bagaimana saudara? Benturan. Tidak ada standar di sini. Ini cara postmodernisme. Sekarang kita ini ada di era postmodernisme yang merelatifkan segala sesuatu tanpa standar, anti kemapanan. Begitu. Jadi semua orang boleh meletakkan kebenarannya masing-masing. Mirip zaman hakim-hakim. Ketika tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi, maka orang Israel melakukan apa yang dipandangnya baik sendiri-sendiri. Tidak ada tuntunan dari Tuhan, karena tidak ada nabi. Maka ini sangat berbahaya, saudara. Maka Tuhan tidak berbicara langsung kepada pendeta atau kepada orang Kristen zaman ini, tapi bicara melalui Alkitab. Apa itu? Sikira berapa. Semua sikira berapa. Ada yang sandal lawas. Ada yang sandal lama. Sandal lawas itu bahasa Jawa, sandal lama bahasa Indonesia. Saudara, sama saja ya begitu. Saya pernah mendengar satu cerita, ada seorang yang mempraktikkan bahasa roh
dia terus berkata-kata, sandalawas, 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 sandalawas. Akhirnya orang-orang ya yang sudah jengkel ya, sudah jengkel, lalu kemudian mengatakan kepada dia, ya sudah, ganti saja sandalmu dengan sandal baru, ganti saja sandalmu dengan sandal baru, ganti saja sandalmu dengan sandal baru, begitu saudara. Ada lagi bahasa roh yang lain, itu Sampdoria, 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 Sampdoria. Lalu teman di sampingnya berkata, membalas bahasa rohnya, dia berkata begini, Sampdoria sudah dikalahkan oleh AC Milan, Sampdoria sudah dikalahkan oleh AC Milan, begitu. Jadi lucu saudara, apa itu bahasa roh? Saya pernah mendengar bahasa roh itu cuma nih gini, ini begitu. Itu bahasa apa itu? Saudara, bahasa roh itu adalah bahasa di dunia ini yang dapat dipahami, yang bisa dimengerti. Saudara, itu sebabnya bisa diterjemahkan. Ya, jadi Tuhan ya memberikan karunia bahasa roh sekaligus memberikan karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Tetapi kalau bahasanya begini, itu apa? Artinya apa? Apa Anda mau panggil Nini Towo? Panggil Nini Towo, begitu? Atau apa? Atau mau pacaran dengan seorang wanita yang namanya Nini? Apa itu artinya? Jadi banyak bahasa-bahasa tidak jelas, bahasa-bahasa yang asal bunyi, bahasa-bahasa yang tidak ada gunanya. Lebih baik menggunakan kata-kata yang jelas dan orang bisa memahami, iman mereka bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus Kristus. Seperti itu. Saya percaya karunia bahasa roh adalah salah satu karunia yang sudah tidak ada lagi, yang merupakan instalasi gereja mula-mula ketika gereja perjanjian baru berdiri. Setelah itu selesai menjadi instalasi, bahasa roh tidak ada lagi sebagai karunia rohani. Tetapi kalau Tuhan dalam providensinya memberikan seseorang bisa berbahasa roh dengan tujuan tertentu, bagi saya mungkin bisa, ya, bagi saya mungkin bisa. Tetapi sebagai karunia rohani itu sudah tidak ada lagi. Maka kita tidak perlu lagi berdoa mengharapkan karunia-karunia semacam itu, ya. Untuk apa berbahasa? Oke, yang ketiga untuk menanggapi penjelasan daripada Bapak Pendeta MDM yang mengatakan bahasa roh tidak penting lagi atau tidak perlu lagi. Bahasa roh atau karunia bahasa roh sudah berhenti dan tak perlu lagi berdoa dengan karunia-karunia tersebut. Ini adalah pemahaman kekeliruan. Sebab tanda-tanda yang menyertai pada saat misi, Yesus memerintahkan kepada murid-murid, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dengan Roh Kudus, ajarlah mereka sesuai dengan perintah-perintahku, dan tanda-tanda ini akan menyertaimu. Engkau dapat berkata-kata dengan bahasa baru atau bahasa roh atau bahasa lidah. Engkau dapat menumpangkan tanganmu dan orang itu akan sembuh. Dan engkau dapat mengusir setan-setan. Jadi kalau karunia-karunia yang seperti ini dia katakan telah berhenti atau tidak perlu lagi di zaman modern abad ke-21, ini sama artinya menolak karunia-karunia Roh Kudus. Artinya dia belum menganalisa, mengamati, atau mengeksposisi. Atau bisa dikatakan ini satu ejekan kepada orang yang bisa berbahasa roh, seperti yang diucapkannya tadi. Karena ada tertulis juga di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayat ke-13 yang mengatakan para rasul berbahasa roh, mereka mengatakan itu mabuk anggur manis. Ini suatu sindiran atau ejekan, olok-olokan terhadap para rasul saat pencurahan Roh Kudus. Sehingga di sana Rasul Petrus mengatakan
mengklarifikasi bahwasannya para rasul tidak mabuk anggur manis, melainkan ini masih jam 9 pagi. Jadi di zaman kisah para rasul pun sudah ada ejekan ataupun olok-olokan yang diutarakan orang-orang yang belum menerima Roh Kudus. Pada saat rasul di ruangan atas bertingkat, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka dihinggapi lidah-lidah api, dan lalu mereka berkata-kata dengan bahasa baru. Jadi kalau ejekan-ejekan seperti ini sudah ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-13 yang mengatakan bahasa roh merupakan suatu mantra atau ekstasi, atau tidak penting lagi seperti itu berbahasa roh di zaman modern sekarang ini. Saya rasa ini menolak karunia berbahasa roh atau menolak karunia Roh Kudus yang bersifat supranatural. Tidak masalah, karena tafsiran dapat berubah, tapi saya menyampaikan kebenaran Alkitab. Karena saya pun dulu dari orang reformasi, saya berasal dari gereja reformasi, dan saya dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Karena saya lihat di YouTube ini sudah banyak beredar hal-hal yang menyudutkan bahasa roh atau karunia-karunia Roh Kudus, sehingga saya terpanggil untuk menyampaikan kebenaran secara Alkitab, untuk menyampaikan kebenaran yang Alkitabiah. Dan saya sudah merasakan bagaimana berjemaat di gereja reformasi. Saya sudah merasakan karena saya pun dari gereja reformasi, dan saya dipanggil Tuhan akhirnya masuk ke gereja yang beraliran karismatik, dan saya menekuni teologi saya pun di aliran karismatik. Jadi saya meminta kepada pendeta MYM agar mau bertobat dan mau menganalisa Alkitab dengan benar, dan dituntun penuh dengan Roh Kudus, sehingga kembali ke Alkitab yang benar, back to Bible, sehingga pemahaman-pemahaman yang selama ini tidak lagi yang harus diperdebatkan. Kalau memang Anda, Bapak Pendeta MYM saat ini, belum memahami, tidak masalah, nanti ada proses. Roh Kudus nanti akan mengubah pemahaman yang benar secara Alkitab, sehingga lebih bersemangat lagi dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Itulah yang dapat saya sampaikan ataupun tanggapan kepada Pendeta MYM. Semoga Bapak Pendeta MYM terlebih khusus mendengar ini, tanggapan saya mengenai penjelasannya yang sudah ada di YouTube. Saya berdoa agar dia dapat memahami dengan benar. Dan kepada pemirsa YouTube, baik berada dimanapun, biarlah tanggapan saya ini dapat dianalisa dan dipahami dengan benar, sehingga dapat memahami kebenaran yang Alkitabiah. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dari waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.